الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم القيامه. اما بعد فسبحان يا رب العالمين اوصيكم واياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر اتق الله حسنك وتوكل السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا جالس العلماء وقال أيضا أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله. Masyaallah muslimin sedang rahimahullah. Pertama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kesempatan mulia ini Allah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan juga nikmat rezeki, sehingga kesempatan mulia ini kita menjalankan ibadah Jumat Sayyidul Ayyam. Idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Jelas ayat ini perintah ibadah sholat Jumat. Karenanya sebagai orang tua kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai masjid. Minimal mereka tahu hukum kewajiban sholat Jumat. Sekalipun anak-anak kita masih senang bermain-main di masjid, tentu itu lebih afdal daripada mereka tidak ke masjid. Karena tugas kita orang tua tarbiyatul auladnya adalah mendidik akhlak mereka, adab mereka, sopan santun mereka, itu yang terpenting. Tapi tidak harus dengan keras kepala dan anarkis. Sayangi anak-anak kita untuk mencintai masjid dengan penuh kelembutan dan mahabbah, penuh dengan kasih sayang. Kita sadar orang tua juga sama, dulu pernah jadi seperti anak-anak. Karenanya saudara, peningkatan kualitas iman dan takwa ini penting, aspeknya luas. Setiap mimbar Jumat pasti disampaikan supaya kita etakilah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita akhir zaman yang sangat luar biasa ini. Kalau bicara akhir zaman itu sudah sangat luar biasa. Karena ini tantangan kita sebagai dai, sebagai mubaligh, sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai pengurus masjid, sebagai ketua majelis taklim, sebagai kepala sekolah dan lain sebagainya. Apapun profesi kita sebagai Pak RT, Pak RW, camat, lurah, presiden, semua sama untuk tugas dakwah Islamiyah ini. Harus kita teruskan dari estafet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah. Kita ini adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Tugas kita itu yang penting, amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Subhanallah. Karenanya ini enggak usah diserahkan kepada pengurus masjid, jangan serahkan pada ustadz saja, pada mubaligh saja, tapi kita semua segala lini, dari Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, sekalipun ngaji kita pas-pasan, Pak Ustadz saya siap balighu anni walau ayat, saya siap menyampaikan
sesuatu nasihat sekalipun hanya satu ayat. Ad-dinun nasihat. Karena memang agama ini adalah nasihat. Dan nasihat itu tidak harus dari guru kita. Kalau guru kita pasti, abai pasti, para kiai pasti, para ulama pasti. Tapi Pak RT dengan kekuasaannya menjadi lingkungan, Pak RW bisa berdakwah. Pak Camat dengan pulpennya bisa dakwah. Wali kota bisa dakwah. Karena dakwah ini makna yang luas. Bukan hanya ngajarin ngaji, tapi dakwah dalam spektakuler yang luas adalah kullu ya'malu ala syakilati. Profesi kita boleh berbeda, arahnya sama. Ad-da'i ilallah, hasun nas alal khair, mengajak manusia ke jalan kebenaran. Itu dakwah. Saudara punya harta, dakwah dengan harta. Masjid alhamdulillah sudah cakep begini. Al-Fakir Khatib khutbah beberapa bulan yang lalu, setengah tahun lalu belum. Sekarang kita bersyukur masih fastabiqul khairat. Apa yang kurang dari masjid ini kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu. Ini masjid-masjid kita makmurkan. Dari konteks idarah pembangunannya juga kita kerjasama yang baik. Imarahnya juga perlu dukungan oleh kita semua. Dan ini merupakan sarana bukan hanya untuk ibadah makhluk, tapi juga ibadah ghairu makhluk. Dalam konteks spektakulasi hablum minallah jelas. Untuk sholat harian, qobliyah, ba'diyah, mungkin peringatan hari besar Islam, Muharraman, bentar lagi Isra Mi'raj, lama Sya'ban, baru marhaban ya syahrul Ramadan. Subhanallah. Mari sama-sama innama ya'muru masajidallah. Semua kita wajib memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Kalahkan sifat egoisme, kalahkan sifat akhlakul madmumah. Godaan manusia terbesar ini adalah hati yang busuk, buruk, akhlak yang tidak baik. Alias itulah PR-nya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bejatnya Arab Saudi, kafir Quraisy saat itu, tukang mabuk, tukang minum, tukang zina, tukang pembunuh. Itulah tugas Rasul. Tugas kita dalam konteks akhir zaman nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Tantangan kita masih ada sekitar narkoba, minuman keras, sekitar perjudian. Udah nggak ada Pak Ustadz. Kata siapa nggak ada? Masih banyak. Karena ada perjudian online. Ini akhlak. Belum pergaulan bebas, seks bebas. Naudzubillah semua. Nah ini tugas amar ma'ruf nahi munkar. Jangan hanya Pak Ustadz Mubalik yang berkorban ini. Ayo siapapun kita, oh saya bisnis Ustaz, saya pengusaha, kerahkan itu dana sumbangan, dakwah bilhal, sembako jalan, santunan anak yatim, gratiskan beasiswa sekolah anak-anak yang tidak mampu. Itu dakwah juga. Walaupun dia nggak bisa megang mic, nggak bisa ngomong, dengan harta kekayaannya dia ingin berdakwah. Maka dalam konteks kekinian ini, kehidupan makin meluas, tantangan globalisasi informasi teknologi semakin luar biasa. Anak-anak di depan kita handphone seperti itu, sekalipun yang dibuka hanya games, tapi iklan dari game itu menantang anak-anak, sehingga anak-anak lebih dewasa umurnya karena melihat gambar-gambar porno dan lain sebagainya, yang umurnya mestinya tidak boleh melihat, tapi dia melihat. Nah, sejauh mana ini kita mengantisipasi ini, saudara? Tidak lain tidak bukan adalah bekalnya ilmu dan iman. Ilmu pengetahuan dibekali dengan baik, kemudian iman dan takwanya harus kita sampaikan kepada mereka. Jika kita sebagai orang tua tidak mampu mengantisipasi semua itu, maka kita bisa menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren, di madrasah-madrasah diniyah, di taman pendidikan Al-Quran, di Raudhatul Atfal, yayasan-yayasan Islam. Ini PR.
Ada juga orang yang mindsetnya saya ingin sekolah ke negeri, saya sekolahkan anak-anak yang berkualitas, gak usah ke agama. Jadi dia lebih cenderung ke dunia. Ini sudah tergantung kita yang pilih di akhir zaman ini. Sekolah agama ada, non agama ada, yang umum ada, yang agama, pesantren ada, yang tidak. Tinggal kita pilih mau dicetak kemana nih anak-anak regenerasi kita yang meneruskan perjuangan Islam ini. Supaya mereka punya bangkit, punya jiwa jihad, punya roh Islam yang tinggi. Jihad bukan dalam arti gebukin orang, bunuhin orang, ngebom sesuatu, tidak penting. Bukan itu makna jihad. Tadi mujahid, murabi, seorang pendidik yang berkualitas, selalu belajar ikra dan ikra dalam rangka melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW di tengah abad yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Saudara, saya baca dalam kitab Nasihatul Ibad, minimal jangan menyerah. Terus Pak Ustadz, Pak pekerja dakwah, pengurus masjid, mushola, siapapun kita, dengan potensi yang kita punya itu, berbuatlah terbaik. Dalam kitab Nasihatul Ibad minimal ada 10 perkara, tapi hari ini saya sampaikan minimal hanya 5. Al-ilmu khairu warisin, bahwa ilmu adalah warisan yang paling baik. Ini tadi yang saya sampaikan. Al-ilmu khairu warisin, wariskan ilmu pada anak-anak kita. Mungkin boleh jadi kita nggak bisa ngasih kontrakan, nggak bisa bikinin rumah yang besar, tapi dengan ilmu itu dia yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jelas, yakin atau tidak kita bahwa anak kita akan menjadi orang hebat dengan ilmunya itu. Yang kedua, wal adabu khairu jurfatin, bahwa etika adalah sebaik-baik pekerjaan. Bahkan al adabu fauqa ilmin, orang yang punya adab itu lebih tinggi daripada ilmu, sehingga adab harus didahulukan daripada ilmu. Makin tinggi ilmunya, harusnya adabnya makin tinggi juga. Sehingga saudara, maka tugas Kanjeng Nabi itu, kenapa Rasulullah itu subhanallah orang kafir mencerca, menjelekkan, menghancurkan, memfitnah, menggibah, namimah dalam konteks dakwanya sehari-hari, Rasulullah tenang-tenang saja. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sudah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wattaqwa khairu zadin. Ini penting nih di akhir zaman. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal di era sekarang. Anak-anak ini, biarlah dia megang handphone, tapi dia punya iman, punya ilmu, punya takwa, punya adab. Bagaimana dia menghormati orang tua dan gurunya, itu yang harus kita ajarin adab. Bagaimana mereka salaman dengan orang tua. Ada salaman pada somong anak-anak sekarang, gak mau salam dengan orang tua. Bagaimana dia berjalan merunduk, punya adab terhadap sang guru, sang kiai, sang ulama, minimal dengan ayah dan ibunya. Yang keempat, al-ibadah khairu bidha'ah. Ibadah itu adalah sebaik-baik pedagang. Karena di akhir zaman ini sudah perbanyaklah kita ibadah. Dalam dimensi yang paling tepat adalah ibadah mata, jaga sholat, zakat, puasa, haji kita sempurnakan, ditambah dengan umroh dan sunnah-sunnah yang lainnya. Yang kelima, al-amalus soleh khairu qaidin. Amal soleh itu adalah sebaik-baiknya penuntun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang menarik kita hafal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau saja saya dipanjangin umur ketika ajal itu sudah tiba. Fasaddaqu wa kum minas sholihin. Saya ingin sedekah, saya ingin beramal soleh. Dua hal saudara, kalau kita dipanjangkan, mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah dalam berkah, panjangkan umur dalam kondisi ibadah, dan panjangkan umur dalam memperbanyak sedekah dan juga beramal soleh. Moga Allah memberikan kesempatan sama-sama kita perbaiki dengan taubat dan nasuha, sehingga ending dari segala umur kita di akhir zaman ini bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim.